kerinduan kami Tuhan memberi yang terbaik dalam hidup ini bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami telah menerima anugerah demi anugerah yang begitu besar. Waktunya kami sebagai orang-orang muda rindu memberi yang terbaik juga buat Tuhan. Terima kasih buat sore ini kami menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Cengkram kami terus dalam hadirat-Mu yang kudus ini Tuhan. Tiba waktunya kami membuka hati buat kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba, jadikan saluran berkat. Biar nama Tuhan sendiri yang dipuji dan dimuliakan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Si nama Tuhan, senang ada bersama dengan orang-orang muda yang hadir pada sore hari ini, yang telah memilih, mengambil keputusan untuk dengan sengaja datang ke rumah Tuhan ini untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Saudara, bukan kebetulan hadir di tempat ini, bukan terpaksa seperti lagu tadi bilang, andai ku dapat memilih, gitu ya. Saudara telah memilih bagian yang tepat untuk datang ke rumah Tuhan pada sore hari ini, memuji menyembah Tuhan dan menikmati kebenaran firman-Nya. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari 2 Petrus. Tadi tes bisa, sekarang gak bisa. Tolong bagian LCD. Sudah? Oke. Ya, thank you. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11 disambung dengan Roma 7 ayatnya yang keempat. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat yang kelima sampai dengan 11 disambung dengan Roma 7 ayat yang keempat. Kita akan sama-sama lihat firman Tuhan, baik di gadget saudara atau langsung di depan, saudara bisa lihat ya. Justru karena itu kamu harus dengan apa? Sungguh-sungguh ya. Rasul Petrus menulis kepada jemaat diaspora pada waktu itu, pada pembacanya, ini serius, gak main-main gitu ya. Jadi Petrus bilang harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Intinya Petrus sedang mendorong bahwa kekristenan gak boleh gini-gini aja. Nangkap saudara? Kekristenan bukan statis. Saudara sebagai orang muda pernah naik sepeda gak? Pernah naik sepeda. Pada waktu saudara goes sepeda lalu tiba-tiba saudara diam, yang terjadi apa? Jatuh. Turun kaki gitu. Mesti goes terus. Jadi Petrus bilang ketika kita menjadi orang Kristen, percaya Yesus, gak bisa enggak, kita mesti sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Ngerti ya saudara ya? Melanjutkan. Gak boleh stagnasi, gak boleh diam di tempat. Kita harus tambahkan ini dan itu ya. Saya gak ulang lagi. Ayat yang ke-8 sekarang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan apa? Berhasil. Kalau kita tambahkan iman kita dengan ini itu, artinya ada kelanjutannya, maka kita akan semangat dan menjadi berhasil. Haleluya. Menggenapi rencana Tuhan dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi, nah ini dia ya, antagonisnya, lawannya gitu ya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Kalau kita tidak mau melanjutkannya, Petrus bilang dia buta dan picik, bahwa dia telah menerima anugerah yang begitu besar pengampunan, tapi dia gak mau melanjutkannya. Ayat yang 10 dan 11 bilang begini. Karena itu saudara-saudaraku apa? Berusaha sungguh-sungguh. Sekali lagi itu kata diulang ya. Berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita
Yesus Kristus. Haleluya. Kalau kita melakukan semuanya itu artinya menambahkan ini, menambahkan itu, melanjutkan kekristenan kita, maka kita makin teguh. Amin. Kita makin kuat, makin dewasa. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan, supaya kita bisa menikmati hak yang penuh kerajaan surga yang Tuhan sudah siapkan. Sebagian lain dalam kitab Roma, Paulus menulis demikian. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita apa? Berbuah bagi Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, Paulus dengan gamblang bilang bahwa sesungguhnya ketika kita percaya Yesus, ego yang cenderung berdosa itu telah mati. Dan kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita hidup dengan hidup yang baru, maka kehidupan kita harus menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mengheningkan cipta di sini ya. Jangan terlalu tegang, saudara. Biar pakai master masih bisa kedengeran kalau ngomong suaranya. Kalau senyum mungkin agak susah lihatnya. Paulus bilang, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sesungguhnya tanpa disadari, ego kita mestinya mati. Keinginan berdosa kita mestinya udah mati. Dan kalau kita diizinkan Tuhan hidup sampai dengan hari ini, kita hidup untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mulai ada kehidupan, haleluya. Gitu ya. Jadi kekristenan itu menarik sekali, exciting-nya, tidak statis. Kekristenan itu membuat satu perubahan yang luar biasa, ya. Perubahan demi perubahan yang tentunya ke arah yang lebih baik. Paulus bilang dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 bilang begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru, manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, sebagai orang-orang muda yang pernah sekolah, kita tahu ada beberapa hewan yang mengalami perubahan bentuk. Yang disebut apa? Wis, masih ingat be? Masih mantap bro. Salah satu hewan apa yang sering kali kita kenal? Kupu-kupu gitu ya. Dari seekor ulat yang kelihatannya menjijikan, orang gak mau dekat-dekat, gatal-gatal, kalau kena berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Kehidupan kita mestinya seperti itu. Ketika kita percaya Yesus, ketika kita di dalam Kristus, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Paulus pakai istilah dalam kitab Efesus bilang, tanggalkanlah jubah kematian dan kenakanlah jubah kehidupan. Haleluya. Ini yang kita mau lakukan hari-hari ini sebagai orang muda. Kita mau tanggalkan jubah kematian. Kita mesti berubah dan mengalami jubah kehidupan yang berkemenangan di dalam Kristus. Orang Kristen mesti ada actionnya. Gak boleh diam di tempat. Makhluk hidup kalau diam, gak bergerak lagi, namanya apa? Game over. Mati ya. Ya, Paulus bilang dalam kitab Yakobus, faith without works is dead. Game over. Ya. Dan saya senang Paulus tuh seringkali punya pendapat atau tulisan-tulisannya sangat merangsang kita, mendorong kita untuk do something. Dia bilang begini, by grace kita diselamatkan, through faith, dengan iman. Ya, kita mendapat anugerah keselamatan itu. Tapi setelah itu for works. Ngerti ya? Ada actionnya, ada outputnya, ada tindakannya. Nggak boleh hanya jadi orang Kristen tok. Saya percaya Yesus mati masuk surga. Haleluya. Udah mati aja kalau gitu masuk surga. Tapi kalau Tuhan izinkan kita masih hidup, ini bukan kebetulan. Ngerti maksud saya saudara? Dia ingin kita bertumbuh menjadi dewasa, menghasilkan buah dan berdampak bagi dunia ini. Yang setuju katakan amin. Bukankah itu tema yang kita mau bahas hari ini gitu ya? Bertumbuh, menghasilkan buah dan berdampak bagi dunia. Sudah tahu ada hewan yang punya sayap yang bentuknya hampir sama. Yang namanya lebah dan lalat. Tahu ceritanya, perbedaannya apa? Di sini mengheningkan ciptanya senang ya. Menang Maya. Nggak kepengen respon gitu. Bedanya apa antara lebah dan lalat?
Bener-bener. Oke lah, saya lanjut. Padahal saya udah greget begini. Masih mengenai cipta. Lebah dan lalat sama-sama punya sayap, tapi mereka juga berbeda. Apa perbedaan yang sangat real, yang sangat nyata? Kesukaannya berbeda. Setuju gak? Setuju? Kesukaan lalat apa? Sampah. Tempat-tempat yang kotor. Tapi kesukaan lebah apa? Bunga. Tempat yang indah dan bisa menghasilkan madu. Nangkep maksudnya saudara? Kekristenan sebelum kita percaya Yesus, kehidupan kita kadang seperti lalat. Suka yang kotor-kotor. Sorry tuh saya, apalagi anak muda yang seringkali cenderung seks. Sebagai anak muda libido seks cepat naik, ya kan? Pornografi, kepengen tahu. Sebagai orang berpendidikan, kita belajar biologis, kita mulai mengalami perubahan, baik yang wanita maupun pria, betul? Betul ya? Saya bicara dengan anak-anak muda yang bukan hal yang tabu ini ya. Jadi sekali lagi, pendidikan mengajarkan kita demikian. Ketika kita berangkat menjadi anak-anak remaja muda, mulai terjadi hormon-hormon tertentu mengalami perubahan dan sebagainya. Dan kecenderungan anak remaja selalu kepada seksual. Pornografi, kepengen tahu dan sebagainya. Seperti seekor lalat, lihat pornografi, film-film seperti itu. Bahkan kalau orang-orang yang punya duit pengen beli narkoba, pil ekstasi, pengen ngerasain ngefly gimana gitu ya, pengen ngerasain gaya-gaya orang-orang dewasa, pengen coba-coba nyerempet kehidupan bebas seperti itu. Kecenderungan lalat seperti itu. Tapi ketika kita di dalam Kristus, kita mesti berubah. Kecenderungan kita bukan lagi yang kotor, tapi yang indah dan menghasilkan madu yang manis. Amin. Ini yang harus kita alami. Dalam terjemahan sehari-hari 2 Korintus 5 ayat 17 bilang begini. Pada saat seseorang menjadi orang Kristen, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Ia tidak lagi seperti dahulu karena ada Kristus di dalamnya. Sekali lagi, yang setuju bisa katakan amin. Lebih banyak lagi, puji Tuhan. Jadi sekali lagi, ketika kita percaya kebenaran firman Tuhan, mestinya itu menjadi rema buat kita. Yes, saya harus berubah. Saya nggak boleh jadi orang Kristen begini saja. Nah, dalam waktu yang singkat, saya ingin sampaikan ada 2 akibat yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini sebagai jadi orang Kristen. Ya. Yang pertama, kehidupan yang bertumbuh. Sebagai orang Kristen, akibat yang pertama kita harus bertumbuh, saudara. Nggak boleh stay, nggak boleh diam di tempat. Petrus bilang tadi sekali lagi, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Artinya harus bertumbuh. Ketika kita percaya Yesus, nggak bisa enggak. Kehidupan yang bertumbuh harus mewarnai kehidupan kita sekalian. Bagi orang-orang muda, kalau Anda tidak bertumbuh, lawannya apa? Mati. Kalau kita nggak bergerak, nggak bertumbuh, bantet, lama-lama game over. Sudah lihat tanaman ini, ya? Kalau dia nggak bertumbuh, makin lama makin dewasa, bertambah besar, menghasilkan buah dan bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau dia nggak disiramin, nggak diapa-apain, lama-lama mati lagi. Walaupun udah ada kecambahnya. Dapat ya saudara ya? Teman-teman yang di rumahnya ada tanaman pot gitu segala macam, mesti disiram nggak tiap hari? Tuh nggak Pak Nelson? 2 hari sekali, ya masih mendingan. Seminggu sekali, udah mulai warna kuning, ya kan? Sebulan sekali, udah game over. Mesti tiap hari disiram dan ada pertumbuhan yang nyata. Kalau tidak, pasti yang terjadi lawannya game over. Begitulah kehidupan rohani kita, kehidupan yang harus bertumbuh, growing in faith. Nggak bisa enggak, kita harus bertumbuh. Dengan cara gimana? Mesti ada kerinduan. Sebagaimana tadi seekor lalat rindunya kepengennya sampah, maka seekor lebah kepengennya bunga-bunga yang indah. Sebagai orang Kristen yang sudah percaya Yesus, mestinya kerinduan kita ialah cari Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Mesti ada kerinduan seperti itu. Itu sebabnya saya bilang puji nama Tuhan, saudara. Di sore hari seperti ini anak-anak muda dengan sengaja memilih datang untuk beribadah. Ini luar biasa, saudara. Boleh berikan tepukan tangan yang meriah biar tambah semangat. Ada kerinduan yang besar untuk mencari Tuhan. Kitab Yesaya bilang, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan Amos bilang, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kalau nggak cari Tuhan, mati juga. Simpel saja. Kalau orang-orang muda nggak ada kerinduan untuk cari Tuhan, yang dicari apa? Kesenangan duniawi, diskotik, geleng-geleng kepala gitu kan. Joget-joget dan sebagainya, dari 21 ke 21, dari mall ke mall dan sebagainya. Nggak salah untuk mencari hiburan, tapi kecenderungan dosa kita seringkali menarik kita kepada hal-hal yang negatif. Kalau kita nggak kuat-kuat untuk cari Tuhan, ya, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebagai anak-anak muda, perbanyak waktumu untuk dekat dengan Tuhan. Ya, waktu-waktu kesendirian, ketika engkau di kamar, apa yang kau lakukan? Mungkin papa mama nggak tahu, mungkin saudara nggak tahu, temenmu nggak tahu. Ketika engkau sedang dengan gadgetmu, dengan laptopmu, dengan notebookmu, sendirian di kamar, apa yang kau lihat? Adakah engkau kepengen cari kebenaran firman Tuhan? Baca Alkitab, dengar khotbah-khotbah, dengar pujian penyembah, atau hal-hal negatif yang sekarang ini begitu mudahnya ada di tangan kita. Ketika kau bangun pagi, apa yang kau cari? Gadget, Pak, zaman sekarang. Iya. Ngapain? Apakah engkau cari firman Tuhan lebih dulu, atau lihat pesan-pesan dan sebagainya? Ayo, saat teduh. Ayo, siapkan waktu terbaikmu untuk dekat dengan Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Ketika kita percaya Yesus, mestinya kerinduan kita berubah. Paulus bilang dalam kitab Kolose 3, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Itu satu gambaran, carilah perkara-perkara yang rohani. Fokusmu, kekeranmu kepada hal-hal yang rohani. Adakah kerinduanmu untuk lebih dekat kepada Tuhan? Hari-hari ini ketika kita diperhadapkan dengan pandemi 2 tahunan ini kurang lebih, ya, puji Tuhan sudah melandai dan hampir seperti dianggap biasa. Kita bersyukur kita masih hidup. Haleluya. Dan ini kesempatan buat kita untuk cari perkara-perkara yang di atas. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk melanjutkan pertumbuhan iman kita. Kolose 2 ayat yang ke-7 dari terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini, hendaklah saudara berakar di dalam Dia dan memperoleh kekuatan dari Dia. Berusahalah agar terus menerus apa? Tumbuh. Berusaha agar terus-menerus apa? Tumbuh di dalam Tuhan dan menjadi kuat serta bersemangat dalam kebenaran yang telah diajarkan kepada saudara. Gak boleh puas hanya jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Saya sampaikan ini karena saya sudah melakukannya, saudara. Pada waktu saya masih remaja seperti saudara, sekarang juga kelihatannya masih remaja. Haleluya. Saya punya kerinduan yang besar untuk datang beribadah ke gereja. Setiap hari Selasa kami ada latihan vokal group. Zaman now mungkin nggak kedengeran istilah vokal group. Ya, nyanyi-nyanyi gitu ya. Zaman-zaman angkatan saya mungkin tahu vokal group. Hari Rabu saya ke gereja. Ada pelajaran Alkitab, Bible study. Pelajaran Alkitab disingkat PA. Orangnya mah ganteng, udah nggak PA. Hari Kamis saya ke gereja. Ada apa? Persekutuan doa. Saya nggak tahu GPJ ini ada persekutuan doanya gak? Saya datang ke gereja hari Kamis. Persekutuan doa remaja, youth ada PD-nya. Hari Jumat PD umum, persekutuan doa umum. Saya datang lagi, udah SMA, celana panjang. Oh, kayak orang dewasa dong ya kan. Saya datang lagi ke gereja.
Hari Sabtu kayak gini, ibadah youth jam 6 sore. Saya datang lagi pimpin pujian. Ada Bible quiz dan sebagainya. Hari Minggu pagi, saya pelayanan jadi guru sekolah minggu. Duduk, kok mau cerita? Duduk yang manis ya. Jam 8 pagi. Jam 10-nya kebaktian umum. Saya datang lagi. Pelayanan apa? Gulung-gulung kabel, bagian sound system. Atur-atur mic dan sebagainya. Malamnya kebaktian pemuda. Saya datang lagi. Saudara. Cuma hari Senin, off. Seminggu 6 hari saya di gereja. Masih SMA loh, udah kayak pendeta. Akhirnya jadi pendeta juga. Jadi ada kerinduan yang besar. Fokusnya, kekernya perkara-perkara yang rohani. Dan saya berusaha untuk terus tumbuh dalam iman saya. Kesukaan saya baca buku-buku rohani. Saya suka dengar khotbah-khotbah KKR dan sebagainya. Saya menjumpai teman-teman seangkatan saya, anak-anak remaja juga, yang gak punya kerinduan seperti itu. Hari ini saya melihat rumah tangga mereka berantakan. Ketika mereka tidak ada kesukaan datang ke rumah ibadah. Beberapa teman saya tahu ke gerejanya sebulan sekali. Baca Alkitab gak pernah. Sempat pindah agama. Karena pacar. Jadi kalau Kristen kita gak bertumbuh, lama-kelamaan pasti mengalami game over. Saudara. Dengan kasih Kristus hari ini saya mau menghimbau youth atau remaja muda GPJ. Ayo bertumbuh dalam Kristus. Amin. Ayo bertumbuh ya. Kitab Amsal 1 ayat 5 bilang, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kita mesti progres naik tangga, makin lama makin dewasa, makin lama makin tinggi. Seorang bayi yang baru lahir gak mungkin tiba-tiba pakai topi sarjana. Dia mesti ada proses untuk menuju kepada kedewasaan. Kekristenan saudara harus bertumbuh menjadi dewasa. Yang kedua, kehidupan yang berbuah bagi Allah. Kita mesti sadar ketika kita percaya Yesus itu cuma anugerah Tuhan. Bisa menikmati menjadi ahli waris kerajaan sorga itu anugerah Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita. Dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini, kita berkesempatan percaya Yesus. Itu anugerah. Haleluya. Artinya apa? Kita ahli waris sorga. Kita anak Allah. Kita dibenarkan, dikuduskan. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita hebat. Kita banyak duit. Kita bisa beramal. No. Perbuatan kita gak laku untuk bisa masuk surga. Kita bisa masuk surga karena anugerah Tuhan. Karena karya Yesus di kayu salib. Itu sebabnya kalau kita diizinkan hidup, we have a reason to glorify the Lord. Haleluya. Inilah waktunya kita menghasilkan buah dan memuliakan Tuhan. Kita berkarya bagi Tuhan. Sekali lagi Paulus bilang dalam Roma 7 ayat yang keempat, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Harus menghasilkan buah. Kekristenanmu gak boleh gini-gini aja. Harus menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah berbuat banyak buat kita. Bulan April yang lalu kita memperingati bagaimana karya Kristus di kayu salib. Dan Dia bangkit dari kematian, memberikan kemenangan, memberikan pengharapan buat kita hidup hari-hari. Yohanes 15 ayat yang 5 bilang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan mau kita menghasilkan buah, bukan cuma sekedar sedikit, tetapi banyak. Hei, dengar baik orang muda, Allah mau pakai saudara. Amin. Allah mau pakai saudara menjadi alat yang dahsyat, bukan yang ecek-ecek loh saudara, menjadi alat yang besar. Oh, Pak Nelson bisa aja. Saya dari keluarga sederhana, saya bukan apa-apa. Dengar baik, kita punya Allah yang besar. Haleluya. Gak peduli background saudara seperti apa, gak peduli latar belakang saudara seperti apa. Yang pasti kita punya Allah yang dahsyat, dan Dia mau kita lakukan perkara-perkara besar bagi Dia. Kalau saya boleh flashback latar belakang saya dari keluarga yang hancur-hancuran saudara. Saya anak ke-9 dari 10 bersaudara. Banyak banget zaman dulu men. Banyak anak banyak rezeki gitu kan ya. Saya anak ke-9 dari 10 bersaudara. Dan dari 10 bersaudara gak ada satu pun yang lulus SMA kecuali saya. Karena keluarga kami susah. Saya ini
Mau lulus SMA mesti jualan roti dulu, saudara. Tahu asam rajas? Tahu asam rajas? Itu ladang saya. Saya bawa roti masukin dus aqua, jalan ke sana. Roti koci, coklat keju serikaya. Itu saya waktu sama SMA. Pulang dari sekolah saya mesti jualan roti. Pagi-pagi saya gue sepeda lempar koran ke rumah-rumah. Jadi orang depan saudara ini mantan tukang koran, mantan tukang roti, saudara. Tapi sekali lagi, oleh anugerah Tuhan, saya nggak bisa cerita panjang karena waktu. Dengan singkat, Tuhan izinkan saya lulus SMA, bahkan pernah pakai baju toga, twing. Ngerti maksud saya, saudara? Bukan cuma sekali lagi, twing. Dan oleh anugerah Tuhan dipercaya jadi dosen di Trisakti, di Untar, jadi gembala sidang, khotbah di banyak gereja, khotbah di banyak kantor demi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Background dari ancur-ancuran. Tapi ketika saya percaya Kristus, Tuhan mau selama kita tinggal di dalam Kristus, Ia akan berbuah banyak. Haleluya. Dia mau kita hidupnya berbuah banyak. Masih ingatkah saudara, pada waktu Yesus hidup dalam dunia ini, Dia bilang kamu adalah, ada yang bisa lanjutkan? Kamu adalah garam dan terang di dapur. Di mana? Di dunia, men. Dunia luas. Haleluya. Bukan cuma sepetak di dapur. Firman Tuhan bilang kamu adalah terang dunia, let it shine. Jadilah bersinar. Saya mengucap syukur ketika saya percaya Yesus, hidup saya diubahkan. Saya bertumbuh dan menghasilkan buah. Tiap semester saya bisa beritakan kabar baik kepada anak-anak muda di Trisakti dan di Untar. Tiap semester saya bisa kasih pelajaran-pelajaran firman Tuhan buat mereka semakin dewasa. Tiap-tiap minggu saya diundang gereja sini, gereja sana, saya bisa sampaikan kebenaran firman Tuhan. Walaupun bukannya tidak tiap Jumat atau Kamis, ada banyak kantor-kantor suka undang saya sebagai pengkhotbah di kantornya dan sebagainya. Di situ ada direktur, di situ ada manajer. Ketika sedang mari kita bangkit berdiri, mereka nurut sama saya. Haleluya, haleluya. Ketika saya doakan, saya tumpang tangan tuh manajer. Dari orang tukang roti, men. Gue sepeda lempar-lempar koran. Tuhan mau kita berbuah, berdampak bagi dunia ini, bukan hanya lingkungan yang kecil. Itu sebabnya hari ini saya mau bilang kepada kalian sebagai orang-orang muda, kehidupan remaja kalian jauh lebih baik daripada saya. Dan Tuhan bisa pakai saya, maka Tuhan bisa pakai saudara. Amin. Jauh lebih dahsyat lagi. Di lingkungan di mana saudara berada, bahkan bisa meluas kembangkan sayapmu ke banyak tempat yang lainnya. Allah mau pakai saudara. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ingatlah, kekristenan ini bukan cuma di gereja, tapi juga di luar gereja. Haleluya. Biarlah ketika kita jadi orang Kristen, kita disadarkan hari ini, jangan hanya fokusnya saya, me fokus. Tapi justru kita mesti bilang, Tuhan, ketika saya sudah diselamatkan, what can I do for you? Menyenangkan hati Tuhan dan juga berdampak bagi sesama, jadi berkat buat lingkungan kita. Kita belajar dari teladan Yesus sejak dia lahir yang kita peringati sebagai hari Natal, sampai dia mati di kayu salib yang kita peringati sebagai hari Jumat Agung. Durasi selama dia lahir sampai dia mati, itu kehidupannya diwarnai dengan pelayanan dan pelayanan. Markus 10:45 bilang, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu yang Yesus lakukan, yang harus kita ikuti dalam hidup ini. Serve like Jesus. Doa saya, anak-anak muda di tempat ini, kekristenannya bertumbuh, berbuah dan berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Walk in the will of God. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang sudah dipindahkan dari kematian kepada hidup. Serahkanlah dirimu seluruhnya kepada Allah supaya dipakai untuk melakukan kehendak Allah. Jangan habiskan waktumu hanya untuk kepentingan tujuan hidupmu sendiri. Biarlah hidupmu dipakai untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nanti aja Pak Nelson tunggu saya udah tua. No, kesempatan kadang tidak terulang 2 kali.
Inilah waktunya sebagai orang muda, berikan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan, bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Semasa remaja, saya berikan hidup saya untuk menjadi guru sekolah minggu. Teman-teman yang bisa musik, berikan hidupmu untuk pelayanan musik, guru sekolah minggu. Apapun yang kau bisa kerjakan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Gak banyak orang dikasih kepercayaan, dikasih kesempatan seperti itu. Kalau di tempat ini terbuka, itu kesempatan buat saudara. Tangkap. Sebab kesempatan belum tentu tidak datang 2 kali. Ada banyak orang kepengen melayani, belum tentu punya kesempatan. Kalau saudara berkesempatan, dipercaya, diminta pelayanan, tangkaplah. Layanilah dengan sungguh-sungguh. Karena itu anugerah, karena itu kehormatan bisa melayani Tuhan Sang Juru Selamat kita. Pemusik boleh maju ke depan. Kita akan sama-sama nyanyikan satu pujian yang semacam doa buat kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bagian LCD tetap saja pakai slide saya, jangan diganti dengan lagunya. Tetap pakai slide saya. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Tuhan, selagi saya masih muda, pakai saya menjadi berkat besar. Tahu lagu ini? Tahu ya? Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Saya nggak puas jadi orang Kristen gini-gini aja. Saya mau jadi orang Kristen yang bertumbuh, berbuah, berdampak. Pakailah Tuhan selagi saya kuat. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Naikkan pujian ini sebagai doa. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Boleh lambaikan tangan saudara, nyanyikan lagu ini. Oh Tuhan, pakailah hidup. Amin, amin, haleluya. Yes, aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa surgawi, hamba berdoa buat setiap tangan yang telah diangkat. Tuhan jamah, Tuhan pegang mereka, pakailah dan urapilah mereka. Buat kekristenan mereka berubah sejak hari ini. Mereka ada kerinduan yang besar untuk perkara-perkara rohani. Fokus mereka diarahkan, dikeker kepada perkara-perkara yang di atas. Mereka mau bertumbuh demi nama Yesus. Biarlah mereka menjadi pelaku dari firman Allah. Ada kerinduan yang besar untuk bertumbuh. Bahkan lebih lanjut hamba berdoa demi nama Yesus, buat setiap tangan yang telah diangkat, Tuhan jamah, berikan mereka karunia roh, talenta, untuk mereka bertumbuh dan berbuah, melayani Tuhan, berdampak. Nama Tuhan disenangkan, banyak orang diberkati lewat pelayanan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Inilah hidup kami sebagai orang muda, pakai bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.